Bagaimana Pak? Apakah kita akan memperluas perusahaan kita dengan bekerja sama dengan cabang perusahaan Alexander Corp se-Asia yang ada di Jerman? Jadi itu alasannya membuat pertemuan itu. Oke, kita lihat saja. Jika dia tahu siapa yang ia ajak kerjasama, apakah masih bisa menghina? Gumamnya di dalam hati. Oke, terima saja. Selesaikan semuanya. Saya ada urusan penting. Tita Xavier pada sekretarisnya itu. Baik, Pak. Ya. Berapa lama proses tekan kontraknya? Katakan pada CEO Jeff, keuntungan dibagi 50%-50%. Jika dia menolak, batalkan saja. Baik, Pak. Xavier pergi meninggalkan ruangan kerjanya menuju suatu tempat. Bilqis, apa lo sudah siap? Tanya Xavier. Bismillah, siap Kak. Jawabnya menghela nafasnya berat. Gak usah tegang gitu. Sekarang tarik nafas, bawa tenang. Gue sudah kasih tahu kegunaannya. Sekarang hidupkan mobilnya. Tekan kopling, masukkan gigi 1. Lalu lo lepaskan pelan-pelan koplingnya. Setelah itu injak gasnya, jalankan perlahan. Jelas Xavier pada Bilqis. Ini pengalaman pertama bagi Bilqis. Hingga ia keringat dingin. Xavier yang melihat Bilqis ketakutan menggeleng-gelengkan kepalanya. Segini saja lo takut. Nyali lo kemana? Kalau mental lo selemah ini, mending pakai roknya kakak lo aja. Ledek Xavier tersenyum miring. Enak aja. Nyali aku gak selemah itu ya kak. Jangan ngeremehin aku. Kalau aku bisa hari ini juga gimana? Tanya Bilqis yang tidak terima dengan ledekan Xavier barusan. Oke, kalau lo bisa bawa mobil hari ini juga, gue akan belikan lo mobil. Ya itu sih tergantung dengan kemampuan dan nyali lo saja. Tantang Xavier untuk Bilqis. Kakak serius? Kakak akan belikan mobil kalau aku bisa bawa mobil hari ini juga. Mobil apa tuh kak? Ujarnya bersemangat dengan senyum lebarnya. Tapi kak, bukankah itu berlebihan? Nanti mama, papa, dan juga kak Adiba akan marahin aku. Sambung Bilqis memanyunkan bibirnya ke depan. Gue gak pernah main-main dengan perkataan gue. Apapun mobil yang lo inginkan akan gue belikan. Kalau masalah itu biar gue yang jelasin ke mereka. Gimana? Lo berani? Tantang Xavier lagi. Oke, aku terima tantangan dari kakak. Hari ini kan, kak? Oke, aku yakin aku bisa bawa mobil hari ini juga. Teriak Bilqis bersemangat. Buktikan dengan tindakan, bukan perkataan, ujar Xavier. Bilqis mengangguk, tanda mengerti. Kak, boleh minta sesuatu nggak? Apa? Kakak yang bawa mobil ini selama setengah jam. Aku akan memperhatikan cara kakak bawa mobil. Boleh kan kak? Oke. Setengah jam gue akan mencontohkan bagaimana cara bawa mobil yang baik. Selebihnya lo yang bawa. Ingat, kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Tapi kak, kalau mobil kakak rusak gara-gara ngajarin aku bawa mobil gimana? Tanya Bilqis dengan tatapan sendunya. Mau belajar atau pulang? Jawab Xavier. Iya, mau belajar kak. Jawab Bilqis cengengesan. Yaps, benar sekali. Hari ini tepatnya hari Minggu. Di jam 8.00 WIB pagi, Xavier tengah mengajari Bilqis adik bungsunya Adiba mengemudi mobil. Xavier menepati janjinya pada Bilqis. Bismillah, aku harus bisa mengemudi hari ini dan menerima tantangan Kak Xavier. Aku menerima tantangan ini bukan karena mobil, tapi ini menyangkut harga diri aku sebagai seorang lelaki. Kak Xavier sungguh meremehkan aku. Ujarnya di dalam hatinya menatap Xavier dengan sudut matanya. Seharian penuh Bilqis belajar mengemudi. Kalau dibilang, mobil Xavier terlihat rusak parah. Bukan hanya goresan pada mobil, tetapi mobil itu terlihat remuk. WKWKWK. Xavier tampak santai saja dengan keadaan mobilnya saat ini.
Justru Bilqis yang merasa tidak enak beribu kali mengatakan kata maaf. Oke, fix. Lo sudah lulus mengemudi. Sesuai dengan janji gue, besok gue beliin mobil. Lo mau mobil yang seperti apa? Tanya Xavier pada Bilqis. Hehehe, nggak usah kak. Aku nggak enak sama kakak. Kakak sudah beliin aku motor. Sekarang kakak mau beliin aku mobil. Hehehe, terima kasih banyak. Berkat kakak, aku bisa membuktikan bahwa aku adalah lelaki sejati. Ujar Bilqis memeluk erat Xavier. Lo sudah gue anggap seperti adik gue. Jadi, gue gak keberatan nuruti semua keinginan lo. Asalkan keinginan lo itu tidak melenceng. Ujar Xavier tersenyum manis pada Bilqis. Makasih banyak kakak. Abang, mulai sekarang jangan panggil gue kakak, tapi panggil gue abang. Lo bukan orang lain lagi bagi gue. Ujar Xavier. Oke abang. Makasih banyak abangku. Ujar Xavier semangat, sembari memeluk erat tubuh Xavier. Semilir angin malam begitu sejuk menerpa wajah cantik Adiba ditemani secangkir susu coklat panas kesukaannya. Adiba meniup gumpalan-gumpalan asap kecil itu, lalu menyeruputnya secara perlahan, sambil memandangi langit yang tampak cerah dengan ditemani bintang-bintang yang berkelap-kelip di atas sana. Adiba sangat menyukai itu. Ia merasa tenang apabila ia bisa menghirup angin malam itu, karena itu sudah menjadi kebiasaannya dari kecil. Berdiri di balkon merentangkan kedua tangannya selebar mungkin, membiarkan angin malam memeluk erat tubuhnya. Seperti yang Adiba lakukan saat ini, membiarkan angin malam memeluk tubuhnya dan berharap angin malam itu membawa jauh beban masalah yang ia pikul selama ini dan menggantinya dengan kebahagiaan yang tidak terduga. Semoga hari esok lebih baik, gumam Adiba di dalam hatinya, sembari masuk ke kamar karena udara luar sudah mulai dingin. Sebelum tidur, Adiba mengambil wudhu terlebih dahulu, supaya tidurnya bisa lebih nyenyak, dan berwudhu sebelum tidur itu akan memberikan keutamaan berupa doa yang dipanjatkan malaikat yang mengikutinya sehingga segala dosa yang dilakukan orang yang sudah berwudhu di malam hari akan diampuni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci, berwudhu, maka malaikat akan tetap mengikuti. Lalu, ketika ia bangun niscaya malaikat itu akan berucap, ya Allah, ampunilah hambamu si Fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Karena itu, Adiba selalu berwudu sebelum tidur. Selesai berwudu baru ia bisa tidur dengan tenang. Sabahul khair Ummi, sapa Adiba memeluk pinggang sang mama dari belakang. Sabahun nur putri Ummi, tumben kamu nyapa mama pakai bahasa Arab. Jawab sang mama tersenyum mendapati putrinya. Lagi pengen aja mama. Mama, papa mana ma? Tanya Adiba tidak melihat keberadaan sang papa. Biasanya sang papa pasti sudah duduk di ruang tengah sambil menonton berita pagi. Tapi hari ini ia tidak melihat keberadaan sang papa. Papa ke tempat kerjanya sayang, soalnya tadi ada kesalahan makanya papa datang lebih pagi untuk mencari kebenarannya. Lah, kok Bilqis juga gak ada mah? Tanya Adiba lagi. Tadi pagi papa berangkat bareng sama Bilqis. Oh gitu ya ma. Kalau gitu Adiba langsung berangkat ke sekolah aja ya ma, pamit Adiba. Iya udah, hati-hati ya di jalan ya sayang, ujar sang mama mengusap kepala putrinya dengan sayang. Iya mama, assalamualaikum. Salam Adiba seraya mencium tangan wanita yang paling ia sayangi. Waalaikumsalam, jawab sang mama. Adiba melambaikan tangannya, setelah itu ia langsung keluar rumahnya. Xavier, nyariin Bilqis ya? Sayang banget, Bilqisnya sudah berangkat duluan sama papa, ujar Adiba melihat sosok lelaki yang sangat ia kenal, yaitu Xavier. Gue nyariin lo bukan Bilqis. Nyokap lo mana? Tanya Xavier.
Ada di dalam? Kenapa emangnya? Safir tidak menjawab, bahkan menatap wajah Adiba. Ia masuk ke dalam rumah Adiba sembari mengucap salam, mencari keberadaan mamanya Adiba. Setelah ia menemukan mamanya Adiba, ia meminta izin pada mamanya Adiba untuk mengajak Adiba berangkat bareng dengannya. Begitupun sebaliknya, Safir juga yang akan mengantar Adiba pulang sekolah. Adiba menatap intens wajah Safir sembari menyipitkan matanya terheran-heran. Kenapa Safir sangat mudah mencuri hati keluarganya, hingga dengan semudah itu Safir mendapatkan izin. "Kamu ngapain sih jemput dan mau antar aku sekolah?" tanya Adiba. "Gue harus melindungi dan memastikan calon istri gue baik-baik saja," jawab Safir tersenyum manis pada Adiba. "Gak usah gombal, apalagi membodohi aku. Dan kamu jangan terlalu berharap. Soalnya, jodoh ada di tangan Allah. Aku takut nanti salah satu di antara kita ada yang tersakiti." Tenang aja. Gue sudah mengetahui resikonya. Gue serius. Gue jujur akan terus memperjuangkan lo. Wanita seperti lo wajib diperjuangkan, ujar Safir, membuat wajah Adiba merah merona. Pertanda Adiba kini tengah tersipu malu. Safir yang melihat itu terkekeh geli dibuatnya. "Sumpah weh, gerah banget nih," ujar Nesya terus mengipas-ngipas wajahnya menggunakan topi upacaranya. Adiba dan Felis hanya tersenyum tipis, mendapati Nesya yang sangat kepanasan, sampai wajah putihnya berubah menjadi merah karena saking panasnya. Tapi, tidak heran juga sih kalau Nesya sangat kepanasan seperti itu. Pasalnya tadi saat upacara Pak Bobi terlalu lama menyampaikan amanatnya, sehingga banyak beberapa siswa yang tumbang gara-gara terlalu lama dijemur di bawah terik matahari. "Udah dinikmati aja, Nes," ujar Adiba, yang sebenarnya juga kepanasan, tapi ia tidak terlalu memperlihatkannya. "Ye, emangnya kamu pikir ini makanan apa, Dip? Pakai dinikmat-nikmati segala," sahut Nesya terdengar tidak setuju. "Enggak makanan juga lah, Nesya. Seharusnya itu kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lagian berjemur di bawah sinar matahari itu juga mendatangkan manfaatnya juga kan? Kita bisa mendapatkan vitamin D secara gratis, tanpa perlu dibayar. Jadi, bersyukur aja dan nikmati apa yang dikasih Allah kepada kita," ujar Adiba lemah lembut seperti biasanya. Nesya menghembuskan napasnya pelan. Tidak lama setelah itu gadis itu tersenyum dengan manisnya. "Ya ampun Adiba, aku senang banget punya sahabat kayak kamu. Udah pintar, cantik, baik, soleha lagi," ujar Nesya memeluk tubuh Adiba dari samping. "Hehehehe, kamu juga kok Nesya," kekeh Nesya yang juga membalas pelukan dari Adiba. Dengar-dengar Safir berantem lagi. Katanya sih iya. Emangnya ada masalah apa lagi sih mereka? Gue juga kurang tahu. Mending kita lihat aja yuk. Yuk. Samar-samar Adiba, Felis dan Nesya mendengar percakapan salah satu siswi dengan temannya, membuat Adiba menjadi cemas sendiri memikirkan Safir. Ia tidak ingin Safir sampai babak belur seperti waktu dulu ia bertemu di tangga sekolah. Entahlah, hatinya mengatakan bahwa ia tidak ingin ada siapapun yang melukai Safir. "Dip, kita susul mereka yuk. Aku takut Safir sampai kenapa-kenapa lagi," ujar Nesya cemas. "Iya nih Nes." Felis hanya diam mengikuti aksi dari kedua sahabatnya ini. Mereka berjalan dengan tergesa-gesa. Semakin dekat langkah mereka ke arah kerumunan itu, semakin nyaring pula bunyi pukulan dan hantaman satu sama lain antara Safir dan Dodi. Adiba menerobos kerumunan itu dengan menarik tangan Nesya dan juga Felis untuk ikut bersamanya. Apaan sih gaje banget? Itu bukan Safir kali. Siapa sih yang menyebarkan berita hoaks? Ujar Nesya kesal pada salah satu murid yang menyebarkan berita hoaks, sampai-sampai ia menjadi khawatir. Alhamdulillah, aku lega banget, untung saja itu bukan Safir. Tapi di mana Safir sekarang? Gumam Adiba di dalam hatinya.
sembari mengadarkan pandangannya ke seluruh lingkungan SMA Lawrence Royal School. Terima kasih, ditunggu episode selanjutnya. Bersambung.